Nah, kita tahu yang namanya virus itu gampang sekali terbunuh dalam suasana basah. Nah, kenapa pemerintah dunia WHO menyuruh kita selalu mencuci tangan kita, mencuci tangan apapun pakai sabun ya, pakai sabun contohnya. Kenapa? Karena sabun itu kan basah. Sabun itu basah. Begitu suatu molekul virus kena sabun, otomatis dia akan pecah. Kenapa pecah? Karena virus itu kan bahannya dari semacam protein, ya, sama amino ya, protein ya. Sehingga dengan basah dia pecah. Nah, disinilah sekarang kita tahu ternyata yang namanya virus itu melalui beberapa tempat, melalui saluran mata, saluran hidung, dan mulut. Itulah pintu masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kenapa kita diharapkan untuk tidak pegang wajah, tidak kucek-kucek hidung, maupun pegang mulut sebagainya, karena dikhawatirkan ada virus yang setengah hidup, setengah mati di luaran sana, kita nggak sengaja kita pegang, kena mata, kena hidung, kena mulut, akhirnya masuk melalui itu. Itulah salah satu alasan kenapa kita dilarang pegang wajah, salah satunya kalau berada di lingkungan yang sifatnya umum. Jadi benar-benar ini membuat trauma ininya, membuat trauma banyak orang, masyarakat, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Trauma luar biasa, menakutkan, dan tentu saja tidak begitu menakutkan buat orang yang secara keuangannya kuat dan dia mau isolasi, tidak mau ke dunia luar, itu mungkin happy-happy aja. Contohnya ketika ada pejabat disuruh, kita disuruh PSBB ya, lockdown ya. Lockdown itu sangat berbahaya memang. Berbahaya dari seluruh sisi. Kenapa? Karena kenyataannya betul, virus itu berbahaya, tapi tidak akan mungkin membunuh semua orang. Itu pegang prinsip. Tapi kalau ekonomi kita hancur lebur, itu yang justru akan membunuh banyak orang. Gitu. Karena kalau kita tahu, ya kalau namanya perut sudah kosong, apapun dilakukan orang, itu enggak. Ya kan? Namanya perut kosong, di rumah nggak ada duit, nggak sebagainya, kejahatan mulai timbul. Lah itulah namanya kekacauan yang bisa menimbulkan perang saudara sebagainya. Itu yang efek daripada kalau misalkan di lockdown. Pengertian lockdown itu beda dengan PSBB contohnya, beda karena ekonomi masih tetap bergulir, tapi tentu saja dibatasin ya. Antar kabupaten udah susah. Nah, kalau misalkan lockdown bukan antar kabupaten, orang nggak boleh keluar rumah, gitu loh. Masalahnya sekarang orang yang nggak punya penghasilan gimana? Nggak punya beras bagaimana? Inilah dia. Makanya kita bersyukur tidak ada lockdown, ya, yang adanya semacam karantina per wilayah, sehingga ekonomi tetap berjalan sebagainya. Itu yang harus kita syukuri, menghindari risiko crash atau collapse satu negara. Gitu. Nah, tentu saja kita jangan lupa, ternyata obat yang paling hebat, yang paling kuat untuk menghadapi virus itu adalah tubuh kita sendiri sebenarnya. Jadi obatnya sudah ada di dalam sendiri. Coba bayangkan, belum pernah dengar anak umur 5 tahun ke bawah divaksin, ya kan? Belum divaksin. Ada yang nggak perlu divaksin. Walaupun memang ada yang kena juga anak umur 5 tahun ke bawah. Kenapa mereka yang umur-umur masih muda itu tidak perlu divaksin? Karena rata-rata tubuh manusia itu punya namanya buffer alkali atau buffer basah. Buffer basah. Ya. Buffer basah inilah yang bisa mencegah virus itu berkembang berat kepada organ anak-anak. Nah, jadi buffer basah ini biasanya diproduksi oleh tubuh kita untuk menstabilkan tingkat pH tubuh kita ini menuju yang lebih standar 7,3 sampai 7,4 pH tubuh manusia itu sendiri. Itu adalah perlu namanya buffer basah. Tapi buffer basah itu sendiri akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Gitu. Nah, tadi saya kaitkan sabun dengan virus. Kenapa virus mati di sabun? Karena sabun itu adalah basah. Seperti itu. Tapi kita nggak mungkin makan sabun.
gitu. Untuk menghasilkan tingkat basah nggak mungkin makan sabun. Jadi kita harus cari sesuatu yang artinya yang alami, yang kita masukkan ke dalam tubuh yang bersifat basah. Jadi ya, banyak sebenarnya untuk bagaimana kita meningkatkan tubuh kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa virus-virus yang masuk itu tidak langsung membunuh banyak orang? Seperti itu. Karena kembali tubuh manusia bisa menghasilkan antibodi. Ya, daya tahan tubuh kita bisa antibodi. Antibodi ini adalah proses yang alami. Andai kata nggak ada antibodi, maka manusia sudah punah dari dulu ya. Masa pandemi-pandemi yang sangat berbahaya zamannya dulu itu ratusan tahun yang lalu, ya manusia sudah punah tentunya. Nah, kenapa zaman dulu itu tidak menyebar dengan cepat seperti sekarang? Ya wajarlah. Zaman dulu itu kan mobilitas manusia terbatas. Pesawat juga belum ada ya zaman itu. Artinya pesawat juga hampir nggak ada. Seperti itu. Sehingga apa? Tingkat penyebarannya nggak sehebat sekarang karena mobilitas manusia sangat tinggi. Contoh kasusnya di India. Kenapa kok tiba-tiba virus India ada di Indonesia, ada di Australia, ada di banyak negara? Ya karena gara-gara dibukanya mobilitas antar negara, transfer orang antar negara, mereka mungkin membawa virus, menyebar jadi satu, jadi banyak. Itulah salah satu risiko hidup di dunia yang modern ini. Seperti itu gambarannya. Nah, tugas kita sebenarnya hari ini adalah bagaimana kita memahami karakter virus, bagaimana kita menghindari risiko. Bukan dari artinya risiko tidak hilang. Jangan bicara risiko akan hilang, tapi menghindari risiko. Kalaupun kita kena, kita lebih selamat. Gitu. Karena kita nggak tahu setiap aktivitas kita ada risiko tentunya. Seperti itu. Nah, di sini tubuh kita bisa menghasilkan namanya, kalau kita pahami secara bahasa kedokteran, ada namanya makrofag, sel T, timus ya. Itulah yang berfungsi untuk membunuh virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini, jadi kembali kepada bagaimana kita mempunyai daya tahan tubuh. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita? Makanya kita harus punya asupan nutrisi yang cukup. Karena banyak ahli-ahli medis mengatakan bahwa kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi. Yang jadi masalah adalah biaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi itu nggak kecil. Contohnya, ya harus makan buah-buahan, ya kan? Yang misalkan apel, minimal satu orang sehari 2 kilo kalau mau. Ya kan, untuk menghasilkan vitamin yang cukup. Terus makan mungkin ikan-ikan salmon, ya kan? Ikan-ikan laut dalam, yang kalau kita hitung secara rupiah, siapa sih yang sanggup? Ya hanya orang-orang kaya yang bisa melakukan itu, ya nggak? Nah, bagaimana dengan kemampuan keuangan yang kurang? Nah, disinilah hari ini kita akan mencari solusinya dengan sehat menghadapi pandemi, tapi dengan biaya yang murah, terjangkau, secara jangka panjang ya, itu bisa kita dapatkan. Nah, sekali lagi bahwa yang menjadi masalah adalah ketika virus COVID itu sampai terhirup, masuk ke dalam hidung misalkan. Jangan lupa, tubuh kita otomatis punya namanya pertahanan. Ya, pertahanan dengan cara bersin, dengan cara keluarnya ingus atau cairan untuk menangkap virus itu. Ya kan? Kebayang nggak kalau kita tidak punya cairan hidung, ya kan? Debu-debu akan masuk ke paru-paru, nggak perlu nunggu berbulan-bulan, berapa hari udah jebol, ya kan? Nah, disitulah kehebatan daripada tubuh kita sendiri. Jadi sebelum itu terjadi, tubuh kita sudah bereaksi, memberikan suatu aksi. Contohnya demam, itu adalah aksi daripada terjadinya sesuatu yang masuk menyerang tubuh kita, dan kita diingatkan untuk segera mengambil solusinya. Ini gambarannya ya. Nah, ini yang menarik adalah, nah bagaimana virus itu jangan sampai merusak organ. Karena yang berbahaya itu efek daripada reaksi virus itu sendiri. Efeknya, contohnya terjadi suatu inflamasi, ya, inflamasi yang membuat kerusakan organ. Itu yang kembali lagi, itu yang mahal sebenarnya. Nah, kalau kita tahu secara umum bahwa virus itu begitu masuk juga akan menyerang paru-paru, sebagainya.
Yang sayangnya tidak ada onderdil paru-paru yang bisa kita beli ya. Jadi paru-paru yang punya kita ya punya kita, nggak mungkin kita beli tempat lain. Kalau beli pun mungkin nggak akan ada yang jual ya. Jadi tugas kita bagaimana kita melindungi paru-paru kita sebagainya, jangan sampai terjadi suatu kerusakan yang fatal. Jadi yang meninggal itu kebanyakan akibat apa? Akibat transfer oksigen yang berkurang. Jadi virus itu menyerang, jadi sel darah merah kita ini ditahan untuk tidak mentransfer oksigen. Begitu juga paru-paru dibuat menjadi rusak sehingga penyerapan oksigennya terhalang. Kebayang nggak? Kasihan, sangat sedih sekali juga. Orang yang meninggal itu karena fungsi paru-parunya kurang maksimal untuk menyerap oksigen. Seperti orang tenggelam. Ya, seperti orang tenggelam. Makanya ketika serangan terjadi dalam hitungan menit, ya, ketika jumlah oksigen yang nggak mencukupi, disitulah kematian terjadi. Nah, inilah yang mesti kita pahami juga. Makanya kenapa orang mencari oksigen, ya kan, mencari tabung oksigen. Padahal kita kembali lagi saya gambarkan, oksigen gratis nggak? Gratis, kebayang nggak? Tapi orang sakit oksigen bayar. Padahal oksigen itu gratis, kita hirup setiap hari. Itulah harusnya rasa syukur itu harus ada kita yang masih sehat ini, bahwa kita masih banyak hal-hal gratis yang diberikan oleh alam ini yang membuat kita bisa lebih sehat. Nah, saya kembali lagi, ternyata efek berikutnya adalah kekentalan darah. Jadi banyak orang meninggal karena darahnya mengental, terjadi suatu pembekuan, penyumbatan, sebagainya. Makanya kenapa banyak yang meninggal itu adanya komorbid atau adanya penyakit yang berbahaya seperti misalkan diabetes. Kalau orang diabetes kena COVID, kecil kemungkinan besar untuk hidup. Atau orang yang bermasalah dengan pembuluh darahnya, ada masalah jantung, sebagainya, sangat kecil sekali peluangnya untuk hidup ketika kena serangan virus ini. Kenapa? Karena ini virus ini juga bisa membuat suatu kondisi pengentalan darah, sehingga distribusi oksigen yang harus dibutuhkan oleh otak, dibutuhkan oleh tubuh ini jadi berkurang. Ya. Karena oksigen itulah sebagai gas yang membuat proses terjadinya suatu metabolisme ya, untuk sel-sel kita. Nah, ini dia. Nah, kembali kaitannya tadi yang dengan yang namanya bagaimana sifat alkali bisa membantu dan sebagainya, maka dicarilah solusi tentunya. Bagaimana kita punya solusi darah kita harus encer. Ya. Jadi sirkulasi darah kita kalau lancar, encer, otomatis itu lebih berpeluang risiko untuk survive, untuk hidup lebih cepat. Jangan sampai terjadi suatu risiko kematian seperti itu. Ini jadi beberapa hal yang terjadi dalam dunia medis sebagainya. Tentu kita tahu persentase yang survive, yang selamat dari pandemi ini 80%. 80% karena apa? Berbagai macam vitamin, mineral, sebagainya dikonsumsi. Termasuk juga antivirus coba dikonsumsi ya. Nggak tahu bagaimana apakah antivirus secara umum ya, bukan antivirus khusus buat COVID karena belum ada uji ilmiah mengenai obat antivirusnya. Jadi apa hubungannya dengan vaksin tentunya? Hubungannya dengan vaksin sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi sebelum benar-benar real terjadi serangan virus COVID, tubuh seseorang itu sudah diajarkan, dikenalkan. Ini loh model virusnya nanti jikalau ada serangan benar-benar nyata, ya kan seperti itu. Makanya kenapa vaksin itu sangat penting sekali dilakukan oleh yang sadar. Karena apa? Untuk menciptakan kekebalan tubuh yang sangat bagus. Jadi sebenarnya sekali lagi tubuhlah adalah obat yang bisa mengurangi risiko yang sangat berbahaya. Ya, jadi diperjelas bukan obat membunuhnya, tapi tubuhlah yang memproduksi antibodi
yang memproduksi makrofag, memproduksi sel T yang nantinya akan membunuh virus itu dan melindungi tubuh kita. Makanya istilahnya gini, ketika Anda menjadi seorang petarung, nah petarung itu kan perlu belajar nih, ada namanya lawan tarung. Kalau lawan tarungnya masih masih oke, masih istilahnya sama ini kekuatannya, oh begini caranya. Jadi tubuh kita seperti dilatih untuk bertarung melawan petarung unggul yang namanya COVID itu sendiri. Makanya perlulah vaksin. Itu secara gambaran bahasa umum. Sekali lagi saya selalu berbicara bahasa umum agar teman-teman mudah memahaminya dulu. Karena background saya bukan dokter, tapi saya belajar sama banyak dokter. Ini salah satunya. Nah,